para mahasiswa PDE ya, Product Design Engineering. Oke, Indonesia deh. 1 November. Baik. Jadi yang nomor 3 itu ceritanya seorang nelayan berdiri pada karang memandang sebuah perahu motor yang bergerak ke arah pantai tepat di bawahnya dengan mempergunakan teropong. Jika teropong berada 500 meter dari permukaan di atas permukaan air laut, berarti itu teropong itu ya orang tuh kan yang pakai teropong, berarti ini jaraknya 500 feet ya. Feet. Kaki ya, kurang kaki deh. 500 feet atau 500 kaki. Dan jika perahu mendekati dengan laju 220 feet per detik, jadi ini perahu. Dan kecepatannya adalah 20 feet per second, per detik ya, per second. Berapa laju? Laju itu kecepatan ya. Berapa laju atau berapa kecepatan perubahan sudut apa? Berapa laju perubahan sudut teropong pada waktu perahu berada 500 feet dari pantai. Jadi dari sini ini misalnya 500 feet juga misalnya, ini ukurannya, ini gambar enggak benar ya, gambar sketsa aja. Jadi pada saat 500 ini berapa kenyataannya, berapa kecepatannya ya kan, kecepatan teropong, kecepatan berapa laju perubahan sudut ya, kecepatan sudut berarti berapa perubahan sudut pada waktu perahu berada 500 feet dari pantai. Cara mendatar kan 500 nya. Ini harusnya segitiga siku-siku sama kaki ya. Nah, ini tingginya, ini ketinggian orang tuh berada 500 feet juga ya. Dan jarak ini 500 feet. Pada saat 500 feet itu kelajuan teropong sudut ini kan bergerak terus kan. Kalau makin dekatnya kan begini. Makin dekat lagi begini kan. Makin curam ya kan. Jadi ya landai, lama-lama curam ya kan. Kecepatan sudut. Kalau kecepatan sudut apa itu? Omega dengan 2 pi per T itu secara fisika itu dipakai gitu. Iya, silahkan. Biasanya kalau kecepatan sudut itu kan omega sama dengan 2 pi per T. Itu secara fisika ya. Tapi kalau yang ini, jika teropong berada 500 meter dari permukaan air laut dan jika perahu itu mendekati dengan laju ya, 20. Oh, udah diketahui ya. Kecepatan perahu ini ya, WP. Ini kecepatan perahu 200 feet per detik. Berapa laju perubahan sudut teropong pada waktu perahu berada 500 feet dari pantai. Ini pantai sini ya. Jadi tanya teropong berarti ya. Berapa laju perubahan sudut teropong? Teropong T. Jadi kalau kita lihat, ini sudah masuk aplikasi ya. Aplikasi sebenarnya.
Kalau jaraknya nggak tahu, kecepatan tahu, waktu bisa dihitung kan? Waktu bisa hitung. Ini jaraknya panjang jalannya. Ini jalannya S, misalnya S ya. Terus kecepatan V di perahu, waktu T. S sama dengan V kali T. S sama V kali T. Jadi jarak yang tempuh adalah kecepatan kali lama jalan itu. Waktunya, menentukan waktunya berapa. Berarti T ini bisa dicari di sini kan. Pada saat 500 feet dari pantai, ini perahunya 500 feet dari pantai, ini jaraknya tahu, berarti kecepatan. Jadi sini tidak ada yang bilang kecepatan perahu tambah cepat, tidak, tapi stabil ya. Berarti kecepatannya konstan. Jadi di sini Anda bisa cari S jarak ini S ini. S sama dengan V perahu kali T. Jaraknya 500 feet, kecepatan 20 feet per second dikali waktu. T berapa? 500 bagi 20 kan? Hasilnya 25 feet per second. Ya, kecepatan. Ya. Oh ya, itu kecepatan. Iya benar, saya salah. Jadi ini adalah waktu second atau detik ya. Second atau detik ya, atau detik ya, ini sama. Jadi waktu ini 15 detik, berarti pada saat ini, ini tanya nih kecepatan perubahan sudut. Sudutnya saya theta ini. Nah, ketinggiannya 500 meter, orangnya berada 500 meter dari ya, pas ya kan 500 meter, ini jaraknya. Ini sebetulnya gambarnya harusnya apa? Segitiga siku-siku sama kaki harusnya. Ini sketsa aja. Kemudian berapa kecepatan ya? Perubahan teropongnya dia lihat kan dia ke bawah gitu ya, teropong dia itu kan ada perahunya menuju ke sini kan. Waktu yang bergerak sini, berapa perubahan sudutnya? Berarti sudutnya makin lama makin besar atau makin kecil? Makin besar kan? Di sini udah besar guys. Ini kan kecil nih, ya. Ini lancip. Ini mesin lancip tidak, tapi lebih besar. Ini besar, makin besar. Terus habis ini kamu besar lagi, ya kan? Jelas maksudnya, ya. Nah, waktunya kita udah dapat waktu yang menuju ke sini, perubahan ini juga sama ya, berarti ya. Waktunya berarti sudah tahu 25 second atau 25 detik. Nah, sekarang perubahan waktu di sini nih. Ini yang teropong tuh di sini ya. Ini orang melihat ke perahu, ya kan? Dengan teropong. Kecepatan di sini sebetulnya ditanya nih, ya kan? Berarti secara Pitagoras ini berapa sih? Anda cari jarak itu loh. Hah? Ya 500 akar 2, ya kan? Karena perbandingan kalau segitiga siku-siku sama kaki ya. Ini 1:1 banding akar 2 kan? Jadi jarak nelayan jarak nelayan apa langsung yang miring ini ya, atau lebih baik jarak teropong ya. Teropong sebetulnya yang dilihat itu kan teropong kan. Jarak teropong ke perahu, teropong ke perahu berapa? Jadi bisa perbandingan akar 2/1 dikali 500 ya nak. Jadi hasilnya 500 akar 2 feet ya jaraknya. Nah setelah jarak tahu berapa kecepatan ini?
Dia ada pengaruh dengan sudutnya ya. Pengaruh sudutnya. Tentunya ada pengaruh dari perahunya ini kan. Perahunya mendatar, kecepatan berapa 20 feet, berarti sini berapa? Kalau kita gambarkan gini kan, ini sudutnya theta, ini misalnya V perahu, ini adalah V teropong. PT itu V teropong ya. Berapa? Coba. Berarti apa hubungan V perahu, kecepatan perahu dengan kecepatan teropong? V perahu per V teropong sama dengan apa? Cos theta, betul. Ya, cos theta. Ya kan? Yang kita mau cari sebetulnya apa? V teropong kan? Ya kan? Yang kita mau cari sebetulnya kecepatan. Jadi ini dibalik ya sekarang. Kalau dibalik VT per V perahu berapa? Seper cos ya? Ya kan? Seper cos theta. Ini garis hilang V perahunya, atau kita masukkan sini V teropong kita tanya, V perahu berapa tadi? 20 feet per second. Terus sama dengan seper cos itu adalah secant ya. Secant theta, garis hilang, maka VT adalah 20 secant theta. Ya kan? Nah, tetanya berapa? Tetanya pasti tangan begitu kan? 45 derajat ya kan? Tetanya pasti adalah Y, ya ini kalau ini namanya ini Y, ini X nah nih. Ya kan? Berarti tangan ya. Tangan theta adalah Y per X. Berarti 500 dibagi 500. Betul enggak? Berapa? 1. Berapa theta? 45 derajat. Ya, 45 derajat. Ya. 45 derajat. Oh, yang ini tadi apa nih VT ya. Nah, berarti VT-nya adalah sama dengan 20 kali tekan 45. Theta 45 ya. Tekan 45 berapa? Seperti cos 45. Cos 45 itu setengah kedua kan. Cos 45 kan setengah kedua atau kedua per 2. Jadi berarti kalau sekan adalah kebalikannya. 2 per akar 2. Kali akar 2 per akar 2, 2 ya. Hah? 2 akar 2 per akar 2. Jadi 2 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. 2 akar 2, 2 per akar 2. 2 akar 2 per 2 ya. Akar 2 Pak ya? Ya. Jadi ini hasilnya VT adalah 20 kali akar 2. Ya. Berarti 20 feet per second. Enak. Itu secara kecepatan ya. Kecepatan lubang. Jadi ya, kalau sebaliknya setelah kedua itu paling mantap. Meskipun lokasinya 45 sih. Nah, ini stasiun yang sekiranya kita putar karena itu aplikasi. Ya. Apa hubungan dengan diferensial? Saya tanya ini. Ada hubungan diferensial? Hah? Diturunkan dari Nah ini berpikir secara SMA yang belum belajar diferensial, ini segini, ya. Ya, secara apa? Tapi kalau secara lintasan, sebentar. Iya ya, perkirakan gitu, gini kan, gitu terus gitu.
Berarti perubahan jaraknya terhadap apa? Sudut kan? Terhadap theta berarti. Kan dia kan perubahan sudut ya kan? Perubahan sudut, laju perubahan sudut. Kadang kita bingung juga memang ya. Oke. Perubahan ini kita lihat ya. Kalau ini kita dapat VT-nya adalah kita dapat teropongnya 20 secant theta tadi kan. Ini dapat ini theta. Terus jarak ini sendiri adalah apa? Jarak ini kan berubah terus kan? Ya kan? Berarti dalam theta. Nah, jarak ini bisa kita hitung kan? Berapa? Waktunya sama enggak? Kalau sini tadi kita butuh waktunya 25 second, ini juga 25 second gitu sebetulnya. Sama kan? Waktunya. Kalau yang bergerak misalnya waktunya 10 second ya 10 second juga. Ya kan? Berarti waktunya sama. Kalau waktunya sama, nah perubahan ini pasti berhubung dengan perubahan sudut. Theta juga berubah kan? Bukan 45 lagi. Berarti ini enggak bisa dipakai. Ya, ini enggak bisa dipakai. Artinya ini sudutnya enggak boleh 45 derajat. Kan sudutnya makin lama berubah. Jadi variabel gitu kan. Tetanya variabel. Ya. Oke. Kalau jarak 500 ini kan kalau pas begini ini 500 akar 2 tadi ya. 500 akar 2 feet. Tapi ini konsisten konstan, tetap ya, tetap enggak berubah kan? Nah, sekarang dia berubah, bergerak. Kalau dia bergerak berarti kita harus cari ini sama juga gini nih. Misalnya ada yang bentuknya silinder, itu benar modelnya silinder kan, modelnya kan IR kuadrat T kan, ada T. Kemudian dia kayak S-nya itu berubah gitu. Turun kan, ketinggiannya turun terus. Ini sama mengembang ya. Ya jadi kan berubah kan. Jadi dia jadi gini, jadi gede kan, turun. Volumenya kan tidak berubah tetap. Tapi ini melebar, tak hilang gitu. Nah seperti itu hampir ceritanya mirip itu juga, ya kan? Kalau ini ceritanya kecepatan laju itu kecepatan sama kecepatan atau laju perubahan sudut. Berarti tak theta. Ada sudut perubahannya kan? Ya. D apa? Dari waktu. Nah, tetanya kalau jarak ini bentar. Ini dia nyatakan tadi yang konsisten tetap situ apa tuh? Tingginya orang itu kan? Teropong itu kan di orang dengan berarti tinggi teropong itu. Berarti yang konsisten itu berarti ini bisa dicari kan secara ilmu ukur, secara trigonometri. Berarti terhadap theta berapa? Kalau saya namakan nih ST, ini ST sini jaraknya nih. Kita anggap nih ini bukan 500 meter, ini karena hanya berubah terus kan. Dalam T apa tuh? ST sama dengan apa? Kan gambarnya gini. Nah, itu nih. Gambarnya gini. Terus ini theta ya. Theta-nya berubah. Oke, nah, ini tadi tinggi yang tetap ini kan. Ini enggak berubah tinggi kan. Nah, yang berubah tuh ini kan begini gerak terus nih. Ya kan? Berarti ini di hadapan nih Y, ini Y, ini R, ini X, ya enggak? Jadi R-nya dianggap R. Ya, RT kan. RT-nya berapa? RT jarak RT-nya sama R atau enggak jangan ini kadang mencari yang berubah
YPR, sorry. YPR adalah apa? YPR, PRT ya, sama dengan sin, betul nggak? Sin theta. Nah, kemudian Y-nya ini yang tetap ya 500 per RT. Sama dengan sin. Jadi kalau dibalik apa? RT dibalik 500 adalah sepersin ya. Sepersin theta. Nah, sehingga sepersin ini adalah sama dengan kosekan enggak? Kosekan. Ini 500 garis silang. Sehingga terdapat RT itu adalah jarak. Ini RT. RT itu adalah jarak yang ditempuhnya dengan jarak miring ini. Miring. Jarak yang ditempuh ini kan. Jarak theta. Nah, theta berubah itu berubah juga. Yang berubah itu gini. Yang 500 tinggi orang itu. Ketinggi orang itu berada di 500 meter dari apa permukaan laut ya. Jadi RT per ya RT sama dengan berapa? 500 kosekan theta. Nah, kecepatan laju ya. Ya nak, VT itu kan sama dengan kecepatan jarak terhadap DR per d theta. Betul? Nah, ini dia. Saya nangkap nggak? Bukan, ya kan perubahan sudutnya, bukan perubahan waktu. Kalau sudut teropong kan theta. Theta pada waktu. Sudut perubahan dari teropong, lihat perubahan teropong sudutnya berubah-ubah, tetanya berubah-ubah terhadap batu. Perubahan jarak kita lihat gitu kan, miring. Yang kita mata kita lihat teropong kan, teropong terhadap perahu kan itu yang datar, itu jaraknya. Terhadap kalau ini terhadap sudut. Nah, sekarang dimintanya ini agak bingung juga ya. Memang agak sulit cara berpikirnya, jadi bisa sudah jelas sama Ibu Siti belum? Ada ya, seperti itu juga ya. Kalau kecepatannya adalah perubahan jarak terhadap sudut, berarti terhadap perubahan sudutnya. Nah, itu lain, itu d theta per dt. Kalau ini teropong kita lihat, ini kan bergerak nih. Dari jauh itu bergerak gini kan. Bergerak gini, ini berarti yang bergerak ini apa ya? Yang berubah. Theta kan. Jadi terhadap theta, nah mungkin dari waktu. Jadi ini adalah DR per d theta. Jadi 500, berarti ini bahasanya mesti dibaca benar ya. Jadi ini 500 kali turunan kosekan apa? Min kosekan theta kali kotangen. Ya, min koko ya. Min kosekan kali kotangen. Jadi hasilnya min 400 kosekan theta kotangen theta. Min itu menunjukkan makin ke bawah, itu negatif dia kan. Positif kan naik, ya. Dan di atas itu positif. Kalau ke bawah itu namanya negatif. Tandanya, ya. Kalau menurut pendapat saya gitu. Dan yang perubahan teropong terhadap perubahan waktu. Teropong kita lihat itu dia makin lama turun gini. Jadi yang berubah ini sebetulnya yang berubah-ubahnya apa ya? Bukan waktu. Waktu ikut ya pasti ikut juga, tapi sudutnya.
Nggak apa-apa, silakan. Ya, silakan. Bahasanya memang kadang-kadang nah, sekarang berarti harus cari fungsi teropongnya kan? Berarti tetanya harus dicari nih. Berarti tetanya harus cari. Tetanya harus ada cari kan? Pakai arcus. Tapi kata abang mencari turunan perubahan sudut tak ada waktu. Sudut ini kan fungsinya theta. Berarti tetanya dicari dulu dong. Tetanya carinya masukin dalam fungsi T gitu. Baru diturunkan dari T. D theta per dt itu maksudnya kan? Tapi ya d tetanya sendiri kan belum ini. Nggak dapat. Ya agak ini bingung juga. Kalau penelitian saya itu ya mungkin saya bisa keliru gitu. Ya saya ada baca soalnya ya. Tangan tangannya. Tangan. Oh pakai itu masih ya. Dan teknik ekspresi itu cara tahunya belum tahu. Jadi kan awalnya bukan ketahuan itu. Nah itu yang tinggi. Datanya di atas kan sudah teropong dari dalam. Oh ya. Terus ini permintaan nah turunan ekspektasi kan perubahan yang harus kita ulang ya ini karena oke sebenarnya jadi kita agak besar gambarnya. Sorry. Ini sudutnya bukan bawah, sudutnya sudut elevasi yang maksudnya dari atas ya. Teropong itu kan di sini kan. Ini teropongnya. Jadi theta itu ini maksudnya kan. Kemudian ini jarak kita misalkan X yang konsistennya 500 feet ini adalah ketinggian orang atau teropong terhadap permukaan laut. Nah, jadi X per 500 dilihat hati-hati ya. Di hadapan sudut itu biasa Y kan. Enak. Di hadapan sudut Y. Jadi X per 500 ini X ya. Berarti ini sebagai R ini X-nya berarti ini. Jadi X 500 per hati. Ini bukan tangan ya. Iya, X per 500 bukan jarak ini. Tapi dia kasih tahu tadi ya. Perahu itu ada berjarak 500 meter dari pantai. Ya. Kasih tahu jadi tambah bingung. Harusnya enggak dikasih. Seandainya itu lebih enak katakan seandainya kalau bilang di merah. Jadi X ini di sini. Oke, ini
Kalau gitu dia ada X per 500 sama dengan apa? Ya ini berarti tangen theta. Jadi X adalah 500 tangen theta. Nah, diferensialnya turunan X terhadap theta apa? dx per d theta kan? Ya, kita ada waktu. Oh, tak ada waktu sekarang. Kalau tak ada waktu, berarti implisit kita jadi ya. Kalau ini eksplisit. Tak ada waktu, berarti dx per dt sama dengan 500 kali tangen turunannya apa? Tekan pada theta kali d theta per dt. Gitu ya. Ya, d theta per dt. Nah, dx per dt ini. Tadi turunan ini terhadap. Oh, ini sama dengan kecepatan ya? Ya, kecepatan yang kecepatannya. Diketahui kan dari kecepatannya berapa? 20 feet per second ya. Ini kecepatan ini yang diketahui 20 feet per second sama dengan 500 kali tekan kuadrat theta d theta per dt. Nah, berapa ya tanya kecepatan sudut terhadap waktu berarti adalah d theta per dt sama dengan 500 sekant kuadrat theta dibagi 20 ya. Berarti d theta per dt terbalik ya 20. Iya ya terbalik. Terbalik saya ya salah. Maaf. Ya ini pengali ini yang tadi atas nih. 20 per 500 tekan kuadrat theta. Berarti d theta per dt adalah ini tekan kuadrat naik ke atas dari cos ya. Cos kuadrat theta per 25. Boleh dong. Seperkos kan sama dengan seperkos sama dengan sekan. Karena cos kali sekan adalah 1. Ya. Oke. Terus hubungannya cuma itu aja. Nah, jika ini 500 tadi. Kalau 500 berarti ini 500 sudutnya 45 kan? Sudutnya 45 kan? Jadi ini cos. Oh, nah. Ini 45. Oh, ya ini juga 45 kan? Ya, ini juga 45. Kalau 45 ya dimaksud ini kosinus kuadrat 45 derajat per 25. Setengah ke 2 pangkat 2 ya. Per 25. Berapa tuh? Seperempat kali 2. Setengah ya? Setengah. Setengah per 25. Atau seper 50 feet per second. Sudut ya. Sudut radian ya. Sudut nggak boleh derajat ya, harus radian ya. Sudut radian. Rad per second. Ya, itu hubungannya. Oke. Oke, kita sekarang masuk yang ini deh ya. Kalau itu memang ya aplikasinya agak sedikit berbelit. Kalau dalam sulit ya mungkin kita kecoh gitu ya. Saya sering kecoh juga. Oke. Ada yang dari Anda yang enggak paham? Halo, yang di sana juga. Nanti di absen loh. Ada absennya bukan dari saya, dari sekretariat. Dari video sudah. Baik. Dan kalau mau nanti aplikasi yang lain juga ada, misalnya suatu kotak tambah tutup buat dari bahan sekian, volumenya diketahui. Dia tanya berapa ukuran kotak itu agar bahan yang terpakai seminimum mungkin, atau yang terbalik lagi, bahan yang terpakai diketahui, diisi air sebanyak kaleng misalnya, tempat tutup juga berapa ukuran kaleng itu agar air dapat memuat air sebanyak-banyaknya, berarti volumenya maksimal.
terbalik. Ya. Ada dua keadaan gitu. Ya. Ini mau bahas itu atau yang apa? Yang ada tadi saya lihat. Nomor berapa satu lagi? Nomor berapa tadi? Tadi ada yang bertanya nomor berapa tadi? Nomor 3 sudah. Sudah bisa. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling diketahui dan lebarnya juga diketahui dalam teks. Tentukan panjang taman tersebut agar keluar taman maksimum. Ini ya sama aplikasi yang sederhana. Yang kalau ini pesannya nggak bentar-bentar ya. Salah tanggap, salah ini. Mau diterangkan ini nomor 5? Oke. Nah, nomor 5 ceritanya yang lain dong dilihat juga ya. Habis ini baru kita kasih contoh yang apa. Jadi sebuah taman, ini ada taman gitu. Ya. 4 segi panjang ya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling. Nah, ini keliling nih. Keliling itu apa? Ini panjang, ini lebar. Keliling 2 kali panjang tambah 2 kali lebar kan? Diketahui berapa? Halo? Diketahui 2x tambah 24 meter. Dan ya, dan lebarnya diketahui 8 kurang x meter. Terus tentukan panjang taman tersebut agar luas taman maksimum. Nah, kalau tahu ini berarti panjangnya bisa kita cari enggak? Halo. Kalau ini kita bagi 2, hasilnya berapa nih? Jadi berapa? P tambah L panjang tambah lebar adalah X tambah 12 nah, dibagi 2. 2P bagi 2, P, 2L bagi 2, L, 24 bagi 2, 12. Nah, lebarnya sudah tahu berapa? Min X tambah 8, ya kan? Ya, ya kan? Nah, tinggal kurangin aja. Lebarnya hilang, panjang berapa? Dikurangin jadi plus ya. Jadi 2X tambah 4. Benar nggak? Itu ngerti nggak? Saya. Sebetulnya keliling itu 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Berarti panjang tambah lebar kan setengah keliling. Setengah keliling kan panjang tambah lebar kan? Nah, panjang dapat. Nah, sekarang luas taman. Luas taman itu kita nama LX karena fungsi X. Yang belakang enggak perlu terang lagi ya, sudah bisa ya. Ini berhubung dengan harga ekstrim. Harga ekstrim itu adalah pemakaian. Kita mau lihat nanti bagaimana saudara tahu dia maksimum atau minimum, saya tanya. Apanya yang kita lihat? Turunan ke berapa? Kedua. Apabila turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum. Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Itu yang perlu tahu. Ya. Jadi kita cari rumusnya adalah luas adalah panjang kali lebar. Nah, maksud nih LX adalah panjangnya 2X tambah 4. Dikali lebarnya adalah diketahui 8 kurang X. Kita kalikan nih. LX berapa? 2X kali 8, 16X. 2X kali min X kuadrat. 4 kali 8, 32. 4 kali min 4X. Sehingga LX-nya berapa? Luas tamannya. 2X kali X, 2X kuadrat. 2X kali X min X ya. Min 2X kuadrat gitu ya. Terus 4 kali 8, 32, 4 kali. Oke. Jadi ini min 2X kuadrat. Ini pasti maksimum nih. A-nya kan negatif ya. Bisa lihat juga. Min 2X kuadrat. Min
berapa nih? 16 kurang 4, 12X. Ya nak? Tambah 32. Jelas sampai sini? Nah. L aksen X berapa? L aksen X adalah min 2 kali X kuadrat tunanya 2X. Tambah 12X tunanya 1. 32 tunanya 0. Maka LX berapa? L aksen X, sorry. L aksen X adalah min 4X, betul ya? Tambah 12. Maka L aksen X berapa? Min 4 kali 1 tambah 0 kan? Hasilnya min 4. Kalau min 4 tuh negatif atau positif? Negatif kan? Kecil dari 0. Maka dia mencapai maksimum. Itu cara kuncinya. Ya. Ini kalau persamaan kuadrat bisa langsung. Tapi kalau turunan ketiga, pangkat 3 pasti nggak bisa. Ya. Nggak tahu jenisnya kan? Maksimum. Udah langsung kita nyatakan kapan LX ini maksimum. Syarat LX maksimum kita udah tahu, maka L aksen X sama dengan 0. Di SMA disebut stasioner. Ya. Nah, di sini berapa LX-nya? LX ini sudah diketahui tadi, min 4X tambah 12. Min 4X tambah 12 ya. Benar ya? Oke. Sama dengan 0, berarti 12 adalah 4X. X berapa? 12 sebagai 4 adalah 3. Nah, udah. Nyatanya tadi apa? Ukuran tamannya? Oh, panjang tamannya. Jadi panjang taman. Nah, panjangnya tadi berapa yang kita cari sini? Panjang sama dengan berapa? 2 ini nih. Panjang adalah 2X tambah 4. 2X tambah 4. Tinggal masukkan 2 kali X-nya adalah. Ya, X-nya adalah 3 tambah 4. Jadi hasilnya 6 tambah 4 adalah 10. Satuannya meter. Udah jelas. Oke. Udah ngerti ini? Halo, yang. Nah, sekarang kita masuk ya. Ini sekarang saya buat soalnya. Suatu kaleng tanpa tutup, ya. Satu kaleng tanpa tutup dan alasnya persegi. Persegi itu apa? Kata lain persegi apa? Bujur sangkar, ya. Persegi adalah bujur sangkar. Ya, suatu kaleng tanpa tutup dan alasnya atau dengan alasnya persegi atau bujur sangkar dan serta bahan yang terpakai, ya, bahan yang terpakai 432 cm persegi. Luas ya. 432. Ya, tentukan ukuran kaleng, ya. Tentukan ukuran kaleng. Kalengnya tanpa tutup ya. Ukuran kaleng agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Jadi bahasanya hati-hati ya. Sebanyak-banyaknya. Artinya volumenya maksimum ya. Dapat membawa air sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Jadi sama sketsanya gini. Maksudnya bahan itu luas permukaannya. Oh ya, tebalnya diabaikan. Ini ada lupa. Tebalnya diabaikan. Kalau tebalnya kan berkurang lagi kan. Diabaikan. Oke, karenanya persegi alasnya berbentuk sangkar berarti E kali E kan. Tingginya T. Ya. Sudah jelas maksudnya?
Oke. Nah, ini terbalik, nanti ada soal satu ini seolah-olah dikasih tahu luas kayak ini nih. Bangunan ini, bahan yang terpakai artinya apa? Alasnya sama dinding, tutupnya nggak ada. Lengkap ya maksudnya. Jadi yang kita cari adalah luas alas ditambah luas dinding. Ya, luas alas. Jadi kita cari luas, ya. Luas yang diketahui 432 ini bahan yang terpakai itu adalah atau begini, luas kotak tanpa tutup. Hati-hati ya, harus tahu kalau ada tegas nih tanpa tutup. Kalau dengan tutup lain lagi ya. Adalah sama dengan apa? Luas alas tambah luas dinding. Luas dinding. Nah, luas alasnya kali X koran enggak? Ditambah dengan luas dinding apa? Kalau dia persegi apa? Begitu sangkar keliling alas kali tinggi kan? Keliling alasnya 4 kali X. Karena rusuk alasnya X. Panjang melebar sama. Jadi 4 kali rusuk, 4 kali kalau bidang datar sisi. Kalau di sini rusuk ya. Karena volume. 4 kali rusuk kali tinggi. Itu sudah diketahui 432. Nah, kita cari apa sini? Tingginya dalam fungsi X. Berapa tingginya dalam fungsi X? Ya. Sehingga 4xt sama dengan 432 kurang X kuadrat. Berapa T? Berapa tingginya dalam fungsi X? Yang belakang ngerti nah ini pada asik dengan yang lain saya lihat. Saya diminta sama Ibu Yosika untuk bantu Anda, bukan apa ya, maksudnya supaya Anda tuh ya. Sampai nanti kalau Anda yang bisa lebih cepat ya, saya sudah masuk integral. Saya banyak kirim materi-materinya kan, itu yang saya ajarkan di jurusan forum ganda, matematik dan computer science. Ini jurusan matematik dan double degree. Ya, nanti mereka dapat 2 gelar, 2 ijazah. Ya. Oke. Nah, jadi 4x kali berapa T-nya? Kalau itu T-nya sama dengan berapa? Tingginya adalah 432 kurang X kuadrat dibagi 4x. Nah. Ya, tadi kan kita dapat apa? 4xt sama dengan 432 kurang X kuadrat. Jadi tingginya berapa? 432 kurang X kuadrat dibagi 4x. Berapa tuh? 432 atau biar aja ya. Sampai sini jelas nggak sini? Oke. Kalau sudah, tadi dinyatakan agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Oke. Jadi yang kita cari adalah volume. Ya kan air dapat memuat agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Berarti VT adalah panjang kali lebar kali tinggi kan? Berarti volume VT Vx. Vx adalah sama dengan panjangnya X, lebarnya X, tingginya yang kita ganti. Tingginya berapa? 432 kurang X kuadrat per 4X. X-nya bisa buang 1 enggak? Ya, kita buang 1 ya. Jadi tinggal berapa? Px sama dengan, ini kali kan nih. X kali 432 X dikurang X kali min X kuadrat min X pangkat 3 per 4. Jadi hasilnya berapa? 108 X dikurang 1/4 X pangkat 3. Betul nggak? Sampai sini jelas nggak nih? Jadi kalau Anda memang enggak apa-apa sih, sebenarnya tuh saya mengundurkan diri enggak apa-apa juga. Ya kalau memang enggak rasanya ya. Memang mungkin enggak berminat belajar kalkulus mesin, enggak apa-apa. Ya. Tahun lalu saya pegang dua-dua, kalkulus 1 dan kalkulus 3. Tahun ini saya pengen cuma kalkulus 3 aja karena kecapean ya sebenarnya. Oke. V aksen X, berapa V aksen X? 108 dikali turunan X berapa? 1 dikurang 1/4 dikali turunan X pangkat 3 apa?
3 kali X pangkat 3 kurang 1. 2 kan? Enak. Sehingga V aksen X berapa? 108 dikurang 3/4 X pangkat 2. Ya ini syaratnya. Berapa V dapat aksen? X. V dapat aksen X adalah 108 kurang 108 konstan dari 0 ya. Dikurang 3/4 kali X kuadrat turunannya berapa? 2X. Sehingga hasilnya V dapat aksen X berapa? Min 3/2X. Kelihatan nih kalau min negatif. X kan positif selalu. Ukuran panjang ini namanya ukuran panjang, ukuran lebar, ukuran tinggi itu ada ukuran volume itu selalu positif. Kecuali di bangunan nih. Bangunan itu kalau digambarkan di bawah tanah itu negatif. Jadi kalau orang itu kepala ke bawah tuh. Kalau ya kan harusnya di bangunan seperti itu, teknik sipil ya. Saya dulu kuliah juga sarjana muda teknik sipil. S1-nya seulang lagi 0 lagi kuliah matematik. Ya. Oke. Nah, kemudian kita selesai ini baru kita nyatakan tadi apa tadi? Agar dapat memuat air sayurnya berarti kan volumenya maksimum. Nah, syarat V maksimum apa? Syarat V maksimum adalah V aksen X harus sama dengan 0. Betul enggak? Nah, V aksen X-nya berapa tadi? V aksen X-nya di sini berapa? 108 kurang 3/4 X kuadrat. 108 kurang 3/4 X kuadrat. Sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, ini pindahkan nih. 108 sama dengan 3/4 X kuadrat. Kalau pembilang kita bagi 3 ini berapa? 1, ini bagi 3 berapa? 36 ya? Oke. 4 dikali 36 berapa? 1/4 sama dengan X kuadrat. Berapa X? Akar 1/4 adalah 12. Nggak boleh min, mengapa? Ukuran panjang tidak pernah negatif. Ya. Nah, dapat X ya, baru kita periksa. Benar nggak dia mencapai maksimum nih? Volumenya maksimum. Masukkan ke dalam V dapat aksen X-nya. Berapa tadi V dapat aksen X-nya? V dapat aksennya di bawah nih. Min 32X. Ya, min 3/2X. Nah, V dapat aksen X-nya. X-nya adalah 12. Jadi min 3/2 kali 12. Berapa tuh? Ini coret, ini 1, 6. Min 18. Min 18 ini positif atau negatif? Negatif, maka dia mencapai maksimum. Berarti benar dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Ya. Oke. Nah, baru kita jawab di sini. Jadi ukuran kaleng ya. Kaleng pakai L ya. Ukuran kaleng adalah panjang sama dengan apa? X. X berapa tadi? 3. Satunya sentimeter. Ini kecil ya. Harusnya desimeter ya. Lebar juga sama dengan X. Karena butuh sangkar atau persegi 3 cm. Tingginya sama dengan T. T di sini kita tahu 400 tadi berapa? 432. Di atas ini nih. Ini 432 ya. 432 kurang X kuadrat bagi 4X. Ya. Kenapa ingat 3 meter tuh sih? Sorry, enggak lihat. Terima kasih atas itu. Udah kacau. Ini 12 cm, 12 cm, tingginya 432 dikurang X kuadrat dibagi 4X ya. Berarti ini sama dengan 432 dikurang 1/4. Nah, X kuadrat udah ada sini. Nih. X kuadrat ini 1/4 per 4 dikali 12. Jadi hasilnya ini 8 ya kan? 8 2 ya per 48. Berapa? 6 cm. Sudah jelas ini? Oke. Kalau saya masih ngajar tahun depan, kampus 2 jumpa sama saya nanti. Ya. Yang angkatan yang sekarang ini, yang kampus 3 ini 1, 2, 3 sama saya terus dapatnya. Ya. Berarti ya
Ya, kalau masih ngajar sini tahu. Oke. Nah, sekarang saya balik ke cerita lagi. Ceritanya saya namanya ubah kotak tanpa tutup juga, tetapi yang diketahui volumenya. Volumenya diketahui, dia bilang tentukan ukuran kotak agar kotak tanpa tutup ya, agar bahan yang terpakai seminimum mungkin. Berarti apa yang minimum? Bahan yang terpakai itu adalah luas permukaannya, ya kan? Paham? Lele karton kan? Sebuah karton dibuat dari sebuah karton atau seng atau apa kan? Itu adalah bahan sebetulnya. Ya, bahasanya hati-hati ya. Dia nggak sebut luas, tapi Anda harus tahu sih. Jadi suatu kotak tanpa tutup, ingat kotak tanpa tutup dengan alas persegi juga sama ya. Persegi atau butuh sangkar ya. Kata persegi itu jadi butuh sangkar. Oke. Butuh sangkar dengan dan volumenya diketahui ya. Volumenya sudah diketahui. Volumenya diketahui berapa dulu? 62,5 sentimeter kubik. Tentukan ukuran kotak agar bahan yang terpakai ya, bahan yang terpakai seminimum mungkin. Seminimum. Seminimum seminimum mungkin. Nah, ini ceritanya terbalik sama tadi. Yang diketahuinya beda ya. Terbalik. Ini gambar sketsa aja. Alasnya persegi atau bucu sangkar, berarti panjang lebar sama ya. EX, tingginya T. Nah, karena volumenya sudah diketahui 62,5, berarti volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, 62,5, panjang X, lebar X. Ya kan, persegi kan? Atau kali T sama dengan 62,5. X kali X, S kuadrat T sama dengan 62,5. Maka berapa T tingginya? Dalam fungsi X. 62,5 per X kuadrat. Oke? Sampai sini jelas? Nah, baru kita cari apa? Yang minimum itu apanya? Bahan yang terpakai. Bahan yang terpakai adalah terbuat dari karton, terbuat dari seng, atau macam-macam ya. Itu yang mau seminimum mungkin. Ya, itu disebut optimasi ya dalam bahasa orang teknis industri. Anak jurusannya jurusan apa? Salah. Jurusan Anda teknik industri. Programnya produk design engineering. Hati-hati ya. BI itu juga jurusannya adalah teknik industri, programnya business engineering. Seperti teknik computer science. Computer science itu ada jurusannya. Tapi dia punya apa? Program banyak. Program MAT, Mobile Application Technology. GAT, Game Application Technology. Cyber Security itu program semua. Data Science, program. Ya, hati-hati. Beda dengan jurusan ya. Program. Jadi Anda kalau ditanya jurusan Anda teknik industri, boleh teknik industri program product design engineering. Jadi nggak salah kan? Ya. Yang PD ini cuma ada di sini. Di kampus lain nggak ada. Anda boleh cari. Nggak ada. Baru dibuka di sini itu. Pertama kali. Kalau ARE, dia buka di sini, tapi sebelumnya robotik itu sudah ada di apa namanya? Di SK, sistem komputer atau komputer engineering. Sudah ada dulunya, sudah ada. Baik. Sudah dapat ini, baru kita cari luasnya, ya. LX luas. LX sama dengan apa?
Tadi bilang luasnya tambah kotak, luas permukaan kotaknya atau kotaknya tambah tutup. Berarti ada luas apa aja? Luas alas tambah luas dinding. Sama ya. Luas alas tambah luas dinding. Nah, jadi Lx sama dengan, ini E kali X koran enggak? Itu sangkar ya, itu sangkar atau persegi. Nah, ini keliling alas kali tinggi, T. Nah, T-nya tadi kita udah cari T-nya dari volume, hasilnya mana? 62,5 per X kuadrat. Ya, masukannya. Jadi ini ada X kuadrat ditambah 4X kali 62,5 per X kuadrat. X-nya bisa saya 1 per 1 ya, X-nya itu ada 1. Jadi tinggallah berapa Lx-nya? Luas permukaannya X kuadrat ditambah berapa nih? Hah? Berapa? Kali 4 berapa nih? Ini 10, 100, 250 ya? Hah? 250 per X. Nah, ini harus kita ubah supaya mudah hitungnya. Jangan U per V nih. Ini sebaiknya X-nya naik ke atas menjadi apa? X pangkat 2 ditambah 250. Ini X pangkat min 1. Supaya memudah hitungnya. Ya, min 1 ya. Pangkat min 1. Oke. Jadi kita ubah nih X penyebut naik ke atas berubah tanda pangkatnya. Baru cari L aksen X berapa? L aksen X adalah X kuadrat turunnya 2X ditambah 250 dikali ini apa? Pangkatnya min 1 N kali X pangkat N kurang 1. Nah. Sehingga L aksen X berapa? 2X ini plus kali min 250 X pangkat min 2. Atau ini sama dengan 2X min 250 per X kuadrat. Ya. Oke. Ini dia kan. Nah, berapa L double X-nya? L double X-nya adalah 2 kali 1 dikurang 250 dikali ini turunkan. N-nya min 2, X pangkat min 2 kurang 1. Berapa tuh? Sama dengan 2 min kali min plus 500 per X pangkat 3 ya. Jelas ya? Min 3 kan jadi pangkat 3 turun ke bawah. Jelas? Nah, baru Anda masuk apa? Dia bilang kan seminimum mungkin. Berarti ini syarat apa? Syarat luasnya itu adalah minimum. Karena jenis maksimum itu 2 kan maksimum minimum. Ya, syaratnya sama ya. Turunan pertamanya sama dengan 0. Masukkan nih. Jadi turunan pertamanya berapa sih? R aksen X-nya berapa? 2X kurang 250 ya. 2X kurang 250 per X kuadrat ya. Sama dengan 0, betul ya? 250 per X kuadrat. Nah, pindahkan 2X sama dengan 250 per X pangkat 2. Ini bagi kiri kanan bagi 2. Ini 1, ini bagi 2 berapa? 125. Sehingga X kuadrat kali X pangkat 3 nah? Sehingga 125. 125 itu kan 5 pangkat 3. Berapa X? Akar 3 dari 5 pangkat 3. Hasilnya 5. Nah, kita periksa sekarang. Benar nggak? L double X-nya itu mencapai minimum. Positif. Kita lihat sini. Kita lihat. L double X-nya berapa? 2 tambah 500 per X kuadrat. 2 ditambah 500 per X pangkat 3 ya. Salah. Jadi L double X-nya berapa? 2 ditambah 500 per 5 pangkat 3. 2 ditambah 500 per 125. Berarti 2 ditambah 4. Ya. Jadi L double X-nya adalah 6. 6 itu positif. Berarti dia mencapai minimum. Ya kan? Berarti benar ya kan? Seminimum mungkin. Ya. Baru kita jawab sini. Jadi ukuran kotak apa? Ukuran kotak. Nah, baru jawab. Salah.
ukuran kotak panjang sama dengan X. Berapa tadi X-nya? 5 cm. Lebar X 5 cm. Tinggi T. Nah, T-nya tadi berapa? 62,5 per X kuadrat ya. Berarti masukkan 62,5 per 5 kuadrat. Berarti sama dengan 62,5 per 25. Hasilnya berapa? 2,5 cm. Oke. Nah, ini contoh dua soal yang berbeda. Satu diketahui luas permukaan bahan yang terpakai, arti luas permukaannya. Ditanya dapat diisi air sebanyak-banyaknya, berarti volumenya maksimum. Satu lagi ceritanya volumenya sudah tahu. Ditanya berapa ukuran kotak agar bahan yang terpakai seminim mungkin. Nah, itu ceritanya dua berbeda. Jelas ya? Oke, mungkin ada soal dari Anda, silakan. Nanti saya absen ya. Silakan. Ada pertanyaan dulu ke sini? Ya. Nah, lagi. Itu. Jadi ini saya kirim ke Anda juga, Bapak minta. Saya kirim ke grup. Ya. Sebenarnya di ASO sekarang di BES udah nggak ada nggak pakai Zoom lagi kan, nggak pakai ini juga Microsoft Teams. Saya tetap pakai karena saya gunanya untuk recording. Jadi saya mengajar selalu ada tadinya PPT-nya kosong atau PowerPoint kosong menjadi note catatan mereka. Kemudian karena 2 shift ada 2 video. Nah itu nanti linknya saya kasih. Ya. Misalnya dari video tuh bisa nggak atau wajib bakalan? Oh harus onsite harus masuk kelas, tetap masuk kelas. Kecuali waktu zaman pandemi itu terjadi hybrid setengah-setengah. Ya, nah setengah-setengah juga sih, bukan sebagian di rumah, sebagian wajib itu. Makanya nggak ada lagi. Sebenarnya secara formal nggak ada, tapi saya tetap pakai, tujuan saya untuk recording supaya sisa mahasiswa bisa ngulangnya. Ini kan jadi notnya, catatannya. Yang nonton, dia berarti ulang lagi supaya ngerti. Ya, itu tujuannya itu. Ya, silakan. Tadi ya. Oh, tadi kita lain lagi. Kedua. Dua mahasiswa A dan B berdiri terpisah dengan B berada 30 meter di sebelah timur A. Si A kemudian bersepeda ke utara dengan kecepatan 5 meter per detik. Dan 5 menit kemudian si B bersepeda. Jadi beda waktu ya. Ke selatan dengan kecepatan 3 meter per detik. Berapa jauh perubahan jarak antara keduanya 10 menit setelah A mulai mengayuh. Berarti harus cari jarak yang siapa dulu yang berangkat tadi? Si B ya. Oh, si A dulu, sorry. Si B yang 5 menit kemudian. Berarti jarak si A tempuh berapa setelah 10 menit, nanti si B juga berapa jaraknya itu yang dihitung. Itu yang sulitnya apa sih? Hah? Nggak yakin. Oke.
Memang masalah aplikasi ini luas ya, artinya nggak terbatas dengan cerita kaleng tadi atau kota atau yang tadi apa, pantai ini juga ya termasuk utara selatan segala macam gitu ya. Macam-macam sebetulnya dalam aplikasinya. Bisa agak ekstrim, bisa juga bukan, ya. Nah, nanti di Kalkulus 2 Anda belajar transformasi Laplace, ya. Transformasi Laplace itu, sebetulnya cerita gelombang, tetapi itu bisa juga, dipakai untuk, mungkin problem-problem yang mirip dengan itu bisa dipakai di, apa namanya, pemisalannya gitu. Baik, kita coba ya. Jadi sekarang, cerita dulu ya di nomor 4B. Dua mahasiswa A dan B berdiri terpisah dengan B berada 30 meter sebelah timur A. Jadi kalau di sini si A sebelah timur, barat sini ya, ini timur sini ya. Enak. Ini si B dengan jarak 30 meter. Jadi si B berada 30 meter sebelah timur dari A. Ya. Kemudian ceritanya si A kemudian bersepeda ke utara. Ke utara ya, naik ke utara. Ini ke utara namanya. Ke utara dengan kecepatan, ini kita namalah VA. VA-nya adalah 5 meter per second. Per S ya, second. Kemudian dan 5 menit kemudian, jadi si A dulu jalan 5 menit ya. Setelah si A jalan 5 menit, ya baru si B. Si B bergerak lagi ke selatan. Ya kan? Ini setelah 5 menit. Setelah A jalan 5 menit ya. Baru si B bergerak ya. Nah, ini ceritanya. 5 menit kemudian si B dengan kecepatan si B saya nama VB. VB-nya diketahui 3 meter per second. Berapa jauh perubahan jarak antara keduanya? 10 menit setelah ditanya perubahan jarak setelah A mulai mengayuh 10 menit, ya. Isi A 10 menit ya. Ditanya perubahan jarak. Perubahan jarak setelah A jalan 10 menit. Itu cerita ya. Jadi, nah kita harus cari dulu si A jalan setelah 5 menit tuh 5 menit ya. Berapa? 5 menit. Jadi kita cari ya. A pertama ya. A berjalan bersepeda lah istilahnya, sorry. A bersepeda ya, A bersepeda setelah 5 menit. Bukan setelah. Ya setelah 5 menit. Adalah kecepatannya dikali waktu, betul enggak? Kan
kita mesti tahu dulu jaraknya sudah jalan 5 menit, baru si siapa? Baru si B jalan, kan gitu misalnya. Ya, berarti kita harus tahu jarak ini tempuh si A yang 5 menit itu berapa? Kecepatannya berapa si A tadi? Si A kecepatan 5 meter per second, 5 meter per second, dikali waktunya 1 menit 60 second. Hati-hati, satuannya sama. 1 menit kan 60 second. Ini 5 menit ya? Berarti 5 kali 60 ya? 5 kali 60, betul ya? Berarti berapa tuh? Secondnya coret. Nah, 300 kali 5 berapa? 1.500 meter. Nah, setelah si A bersepeda 1.500 meter selama 5 menit, barulah si B ke selatan. Betul nggak? Si A kan jalan duluan. Ya, duluan ya. A kan duluan jalan. Setelah 5 menit si A jalan, mencapai 1.500 meter, barulah si B bersepeda dengan kecepatan 30 meter per second. Ya. Nah, cerita selanjutnya apa? 3 meter ini. Berapa perubahan jarak setelah A jalan 10 menit? Berarti si A kan tadi udah tempuh 1.500 itu 5 menit. Sisa tinggal 5 menit. Sama sih. Jelas nggak maksudnya? Setelah 10 menit. Tapi sebetulnya hitung dari 10 menit juga sama, nggak usah. Dia nggak bilang bentar. Bahasa tadi apa? Apakah setelah 5 menit itu 10 menit setelah 5 menit atau dari awal? Itu ngerti dulu. Dari awal. Dari awal sama aja kita hitung dari awal aja kan. Tapi si B dihitung dari itu, ya kan? Nah, 5 menit setelah si A. Oke. Ya. Jadi kita cari jarak yang ditempuh. Nah, berarti T-nya nggak tahu ya. Waktunya kita ini isi jarak. Lima menit. Banjar. Jadi setelah A 1.500 barulah si B bergerak ke selatan, ya kan? Dengan kecepatan itu. Jadi ceritanya ini si A bergerak 5 menit, ini T-nya 5 menit. Itu jaraknya 1.500 meter. Ini si A. Baru si B ya. Baru si B bergerak ke selatan. Itu cerita kan? Nah, pertanyaannya, tentukanlah perubahan jarak ya. Tentukan perubahan jarak yang ditempuh setelah si A berjalan setelah 10 menit. Ya. Berarti kalau dari awal, berarti si A waktunya sisa masih ada 5 menit lagi kan? Ini agak ragu saya. Dia ceritanya itu 10 menit setelahnya tempuh 5 menit tadi, atau dari awal? Dari nol. Nah ini nggak tegas ceritanya, nggak dijelaskan. Dia nggak bilang kan? Coba baca, tolong bacakan yang apa? Tolong bacakan yang pertanyaannya. Iya, berarti dari awal bisa. Dari awal, berarti si A sama kan kita hitung dari awal juga sama juga kan. Nggak usah ingat 5 menit itu. Cuma si B-nya bergerak. Berarti si B waktunya tinggal 5 menit. Betul nggak? 5 menit. Jadi si A 10 menit,
si B 5 menit, bukan 10 menit sama 10 menit loh. Si A jalan 5 menit, jalan 5 menit lagi itu total 10 menit. Dan si B setelah si A berjalan 5 menit. Berarti si B sisanya 5 menit nih. Ya kan? Ini ceritanya mesti dipatokkan dulu pastinya gitu. Nah, perubahannya itu apa? Setelah jalan setengah baru si B bergerak. Nah, jarak. Selisih soalnya kelihatan soalnya sederhana tapi bikin pusing juga ya. Iya, saya kalau baca soalnya sederhana sekali soalnya, nggak belit-belit. Tapi apa yang kerjaan kadang bingung apa dia. Dan kata lain sama artinya nih, si A dari awalnya bergerak 10 menit, si B hanya 5 menit setelah si A jalan. Berarti sisa 5 menit kan. Benar ya ceritanya itu. Ini sama kalau di SMP itu namanya persamaan tersamar, ya kan? Itu kita bikin pola rumusnya sendiri, benar kan? Kita nggak tahu modelnya itu harus tahu pasti gimana. Kalau kita lihat ya, berarti si A itu dari awal dia sejarahnya itu 10 menit. 10 menit berarti 10 menit 10 kali berapa? 10 kali 60 second. 1 menit kan 60 detik, 60 second. Jadi 10 kali 60 600 detik per second. Tapi sini gerak dari berapa? 5 menit kan? 10 menit. Karena ada jalan 5 menit baru dimulai. Baru start. Tapi 5 menit 5 kali 60 berapa? 300 second. 300 detik. Tidak tunggu kalau cara hitung biasanya ini berarti waktunya juga ada, kecepatannya juga tahu, kita masukkan itu selisih jaraknya. Berapa jarak mereka? Yang si A dan ke utara, si B ke selatan. Lantas apa hubungannya dengan harga listrik? Enggak harga listrik. Kayaknya enggak ada apa hubungannya dengan harga listrik. Jadi kan time masing-masing kan jelas si A berapa? Berarti P kali D. Betul nggak? Maka saya lihat ini. Oke. Jadi gini, A ke utara, nah, ke utara adalah PA kali T-nya. T-nya 10 ya. T yang 10. Jadi berarti VA-nya tadi berapa? Berapa kecepatan A tadi? Hah? 5 meter per second. Ini 10 kali 60 600 ya, second. Secondnya coret. Berarti ini adalah 3000 ya. 3000 meter. Oke ya. Kemudian si B. Si B ke selatan adalah PB kali waktunya yang 5 second. 5 menit, sorry. Jadi PB-nya adalah 3 meter per second. 5 itu berarti 1500 berapa? 300 ya? 300 second. Jadi hasilnya 3 kali 3 900 meter. Ya. Perubahan jarak, intinya perubahan jarak ya. Berapa jarak si A yang setelah 10 menit dan jarak si B
ke selatan setelah 5 menit. Ini 10 menit. Ini jam setengah baru si B jalannya. Berarti jaraknya itu berarti ya tambah aja sebenarnya kalau secara SD itu kita tambah aja gitu. Ya kan? Dan tanya, ada enggak bentuk dari diferensial di sana? Perubahan jarak. Perubahan jarak, turunan jarak ada waktu. Tidak ada. Turunan jarak ada waktu. Perubahan jarak berarti apa? Perubahan jarak, kecepatan dirinya. Makanya jadi ini soal Ibu Sitian ya, ini juga ini. Saya baru lihat soal beliau gitu. Agak soal ITS begitu ya. Beliau kan lulusan ITS. Matematik ITS. Ya. Jadi kalau saya jarak A ke B berapa? Berarti 3.000 meter ditambah 900 meter. Berarti 3.900 meter. Ini jaraknya yang sebenarnya, selisih jaraknya. A ke B 5 menit. Tahu ya? Bisa ada dari Reza. Oh, iya ya. Jadi ini ya, 30 meter ya. Jadi gini gambarnya ini, si A-nya berapa tadi si A jaraknya tempuh? Si A-nya 3.000 meter. Ya, 3.000 meter. Dan si B cuma 900 meter. Enak. Nah, jarak yang itu masuk ini. Ya. Si A ke utara, si B ke selatan. Ya. Perubahannya, ya, kata perubahan itu misalnya, kalau kata berapakah jarak A dengan B, ini kita cari Pitagoras kan gitu tadi. Tetapi ini yang kita cari perubahan jarak. Perubahan jarak pada waktu adalah kecepatan sebetulnya. Aduh, bahasanya ampun nih. Nggak lazim. Ini si A, ini si B. Ini 30 meter. Ya, kalau lihat pintas memang gitu ya sih. Ini model tesnya kayak gini. Oh, ini kuis ya. Anda bisa nggak bawa semuanya? Hah? Ceritanya agak sedikit bingung kan. Ya, kalau menurut saya. Ya, Ben, ya, dia nggak tahu masuk Ibu Siti. Perubahan waktu. Perubahan waktu Adam B. Masuk. Sudah pernah jelaskan Ibu? Belum. Ini yang kadang-kadang maaf ya. Saya tuh kalau udah soal begini saya tak gitu suka karena maksudnya agak membingungkan gitu. Jadi artinya lebih positifnya satu. Kalau kalau di dalam informasi lapas itu ada misalnya
dikasih tahu dx per dt itu kecepatan. Kadang-kadang d kuadrat x per dt kuadrat itu percepatan, itu jelas hubungannya dikurang 2 kali jarak 2x sama t pangkat 3t ini. Nah, ditanya berapa jarak yang tertuju. Nah, itu bisa karena diselesaikan dengan kesamaan diferensial, tapi dalam bentuk menggunakan latar transform. Itu jelas. Tapi kalau gini, data ceritanya kayak jaraknya sudah ini dapat jaraknya, ini dapat jaraknya. Berubah waktu apa itu maksudnya belum waktu cepat. Nah, not clear. Nah, jelas. Saya sendiri bingung apa itu, Anda tak bingung. Ya. Oke, yang lain ada atau begini, yang kuliahnya yang akhir-akhirnya apa? Oke, sampai mana diajarkan? Oh, UTS. UTS-nya begitu nggak sulit gitu. Ini UTS. Oh, ini quiz. Dibahas yang perahu yang nanti. Oh, perahu tadi itu ya. Ya. Nah, setelahnya integral ya. Belum masuk. Sebenarnya setelah aplikasi ini integral harusnya. Apa cara integral? Ya, basicnya supaya tahu. Ya. Sekarang saya tanya enggak. Diferensial Anda sudah tahu ya. Baik. Anda tahu enggak mengapa Anda belajar turunan pertama itu adalah dy per dx atau fungsi hasil x. Mengapa hasilnya adalah limit h menuju 0 dari fungsi x plus h kurang fungsi x per h. Sudah dibuktikan? Rumusnya pernah dibuktikan enggak? Ini yang mode baru. Mode lamanya nih. Mode lamanya adalah limit delta x menuju 0 dari delta y per delta x. Ini penting. Karena ini pembuktian untuk volume dan luas. Volume dan luas pakai. Nanti ini saya ganti, ini volume atau luas. Benar dibuktikan? Nah, ini konsepnya mesti tahu ya. Walaupun Anda orang teknik, paling tidak satu saat siapa tahu di antara Anda jadi dosen ini. Nah, mahasiswanya nanya. Ya, mahasiswanya akan tanya, Bu, Pak, ini rumus akan dari mana gitu. Ya, paling tidak tahu ya. Sebenarnya ada di yang video-videonya atau itunya ada saya apa. Prinsip begini. Ini sebetulnya menggunakan jadi ada gambarnya gini ya. Saya gambarkan. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian ini ada garis apa ya? Ini garis singgung. Ya, ini garis singgung. Ya, ini garis singgung. Garis singgung disebut juga garis apa? Ada yang tahu? Garis tangan. Garis singgung disebut juga garis tangan. Kemudian melalui ya. Ini kalau kita gambarkan ini warnanya lain. Ini ada grafik menyinggung terus ini ada garis lain. Nah, ini garis potong. Ya. Jadi ada garis singgung, disebut juga garis tangan. Ini garis potong. Kemudian ini kita tarik ya, tegak ke bawah. Tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Siku-siku sini.
Nah, ini cara mendaftarnya. Ini yang delta, ini yang X sama dengan H. Ya. Kalau titik ini adalah titik P, X, Y, artinya apa nih? Absis dari sini adalah X. Nah. Halo? X. Maka Y sini adalah fungsi X. Nah. Kan? So, perhatian ini, supaya Anda tahu rumus diferensial itu datang dari mana. Kemudian, kalau ini adalah H, maka absis dari sini ke sini apa? Dari sini ke sini apa? X tambah H ya. X tambah H. Ya, X tambah H. Berarti Y yang dari sini ke sini apa nih? Adalah Y sama dengan fungsi X plus H. Nah, kalau absisnya X, fungsi X. Kalau absisnya X plus H, Y adalah fungsi X plus H. Maka yang ini sampai sini apa nih? Ini kita namakan delta Y. Delta Y-nya ini adalah apa? Atau ini ya. Delta Y ini adalah apa? Delta Y ini adalah fungsi X plus H dikurang fungsi X enggak? Benar enggak? No? Kalau ini fungsi X, ini kan pasti panjang. Kalau ini Y yang fungsi X, ini juga Y fungsi X. Kalau semuanya adalah absisnya X plus H, maka Y semuanya adalah fungsi X plus H. Nah, potong ini berapa? Berarti yang besar ini kurang ini ya. Ini yang disebut delta Y-nya adalah fungsi X plus H kurang fungsi X. Oke. Nah, udah selesai. 2 minggu lagi. Ya. Ada kuliah kayak gini. Ada. Ya, nggak apa-apa. Nanti karena lihat juga ada di apa? Yang saya kirim tuh nonton nggak? Ya benar. Sorry. Ya udah kalau itu. Tunggu dulu, absen. Cepat ya. Di rumah. Oh. Jadi datang. Yang dulu datang enggak? Dulu. Alena. Ini buat gimana nih? Anak cerita apa? Dari Tino, Robin, Kira. Vincent. Oh, iya. Vincent Wijaya. Amanda. Amanda. Ivan. Kevin. Ilian. Muhammad. Terima kasih ya. Kalau besar udah nggak makan yang bisa. Oh, beneran? Beneran gue bikin. Mainan masuk. Lu apa sih lo? Oh, jangan dulu males itu. Ini sih bawa dia kemana? Bawa dia kemana? Bawa dia itu bawa dulu.